Siap. Siap. Siap nih ada namanya ke bro? Ada kepanjangan atau apa? Atau hanya sekedar nama siap toh? Iya, jadi kan ini sebenarnya kan kita ini kan relawan kan, bingung nih mau cari nama relawan apa gitu kan. Kalau relawan kemanusiaan ini kan macam-macam jenisnya bang kan. Ada Iya. relawan Nusantara, relawan ini, relawan Indonesia, relawan Kalimantan Barat, relawan Pontianak, macam-macam kan. Jadi kami pada saat itu tuh sekitar setahun yang lalu ya, setahun yang lalu kami berkumpul dengan kawan-kawan itu punya jiwa kemanusiaan, yang punya semangat yang sama. Waktu itu kita coba bergerak di bidang ini bang, kebakaran hutan dan lahan kemarin kan. Pada saat itu kami pun bingung gitu kan mau pakai nama apa sih gitu kan. Jadi terpikir hayal-hayal gitu kan, kita hayal-hayal, udahlah pokok apa pun kita siap gitu kan. Pokoknya siap terus. Siap terus. Siap terus. Mau maju di medan apapun kita siap. Medan panas, medan air, medan apa, pokoknya siap sesuai dengan nama ya bro ya. Jadi kalau di relawan siap nih bang, sekarang ada di bidang pelayanan kesehatan dan kemanusiaan, terutama orang miskin yang sakit. Iya. Ini udah banyak kita lakukan pendampingan ya. Pendampingan sampai orang itu bisa mendapatkan JKN yang nggak ada BPJS, yang nggak mampu bayar, yang mandiri. Iya. Kita damping sampai dapat JKN. Sampai JKN sudah dapat pengobatan gratis kan. Kedua, kita pendampingan di daerah Kuburaya itu ada apa namanya yang gizi buruk. Nah ya. itu kita juga lakukan pendampingan bagaimana kita bisa mengarahkan ke dinas kesehatan untuk datang ke satu tempat itu. Semua ini kan tak terlepas dari dana ya bro ya. Sampai hari ini dana ini dari swadaya. Swadaya. Tidak ada bantuan dari pemerintah. Sama sekali tidak ada. Iyalah, artinya ini betul-betul relawan yang berangkat dari hati tulus ya. Hati nurani. Hati nurani, ketulusan dan keikhlasan untuk membantu sesama yang memang membutuhkan. Siap. Ini sangat luar biasa. Ya kita berharap banyak di tempat kita ini muncul relawan-relawan yang seperti ini, yang memang niatnya membantu masyarakat. Nah tentu pekerjaan mulia seperti ini pastilah ada yang senang, ada yang tidak senang. Pasti itu ya dak. Pasti. Tapi kawan-kawan sampai hari ini masih mental kuat ya bro ya. Alhamdulillah. Kalau mental kawan-kawan tuh memang sudah kita pupuk bang. Kita pupuk dengan satu prinsip, kita bekerja jangan pernah mengharapkan imbalan bang. Iya. Itu udah sebuah janji yang sebagai anggota relawan tuh harus kita pegang seperti itu bang. Iya. Jadi kita bekerja tidak pernah memikirkan ada atau tidaknya upah ataupun hasil yang kita dapat. Selalu bekerja. Ini berharap ridho yang maha kuasa saja ya. Insyaallah bang. Iya. Tentu setiap kebaikan itu akan menghasilkan kebaikan bro. Betul. Ya kan? Kata pepatah, kalau orang tanam padi pasti tumbuh rumput. Iya. Tapi kalau orang tanam rumput tidak mungkin tumbuh padi. Artinya kalau kita melakukan kebaikan pasti ada 1-2 orang yang tidak suka. Tetapi kalau kita melakukan kejahatan, tak akan menimbulkan kebaikan. Tapi ya kawan-kawan tetaplah punya semangat seperti itu. Iya. Ketua hari ini siapa? Hari ini di Relawan Siap ini kita mempunyai ketua umum ya bang ya. Ketua umum kami salah satu anggota DPRD Kota Pontianak. DPRD Kota Pontianak, Bapak Agus Sugianto. Oh, Bapak Agus Sugianto. Dari Partai Nasdem itu kalau nggak salah. Nasdem ya. Kebetulan dapil di Pontianak Timur juga. Ya. Beliau respect dengan kegiatan kami, dari kegiatan sosial yang setahun yang lalu kami bergerak, ya kan, belum tergabung dengan beliau. Tadi berapa bulan kemarin melihat kegiatan kita, beliau menyatakan siap untuk kegiatan Relawan Siap ini. Saya pribadi Pak Agus, saya ucapkan terima kasih atas bantuannya buat kawan-kawan. Semoga ini tak membuat Anda luntur dan terus membantu, karena ini impact-nya kepada masyarakat sangat luar biasa kan, dirasakan hari ini. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengayomi teman-teman. Seperti itu aja harapan saya. Betul. Dan saya pribadi tetap mengucapkan terima kasih bro ke siapa saja yang melakukan kebaikan. Nah, ini artinya kita harus menanamkan kebaikan-kebaikan. Dan apabila ada orang melakukan kita belajar berterima kasih. Kalau salah ya saya minta maaf, itu saja sih. Betul. Jadi suka dukanya bro untuk menjadi relawan hari ini apa sih? Suka dukanya sih bang, sukanya banyak sih bang. Banyak sangat sukanya. Pertama kita merasa bangga
bisa sebagai garda nomor 2 kalau melawan perang COVID-19 ini, Iya. ya kan? Awalnya kita diremehkan, kita diragukan kemampuan tim Iya. dari pencampuran cairan disinfektan dengan pakaian APD. Iya. Awalnya kita diremehkan, Bang. Diremain. Diketawain lah ya. Apa sih kalian mampu? Bahkan kata ada sebuah dinas juga meremehkan nih, Bang. Dinas mana nih? Pontianak nggak? Di provinsi, Bang. Provinsi ya. Menganggap kalian tuh jangan sembarangan turun, harus begini, bla bla bla, ya kan? Ya mungkin tujuannya baik kali. Tujuan baik, Tujuan baik, bukan meremehkan dalam konteks lu ngapain, nah, kan bukan iya. begitu. Tapi sih tujuannya baik. intinya kalau kami tanggap dukanya tadi seperti itu sih, Bang. Iya. Ya kan? Kami alhamdulillah dengan donatur kami yang ada, Bang, kami juga punya alat yang lengkap, Bang. Lengkap ya. Lengkap. Kalau APD kami dari atas sampai bawah itu udah siap bertarung gitu, Bang. Jadi keselamatan anggota, keselamatan relawan ini juga terjaga ya. Saya menjaga, Bang, karena saya merasa sebagai lapangan ini, Bang, Iya. koordinator di lapangan sangat penting karena prinsip di kemanusiaan atau menolong itu, Bang, selamatkan dulu penolong baru melakukan pertolongan, Bang. Oh iyalah, jangan pula yang nolong chaos, Iya. yang ditolong pun apalagi kan Iya, gitu. Jadi iya, memang yang sehat itu mesti yang menolong, iya. baru yang ditolong. Yang kita utamakan si penolong dulu. Iya ya. Jadi sampai hari ini wilayah mana saja yang sudah teman-teman semprot, bro? Oke. Kalau berbicara lokasi ya, Bang, alhamdulillah sampai ini hampir mau ke minggu keempat. Minggu keempat ya. Minggu keempat kami melakukan kegiatan. Kalau berbicara tentang wilayah, Iya. 6 kecamatan di Kota Pontianak ini kita kerjakan, Bang. Sudah ya. Sudah, terutama di fasilitas umum ya, Iya. seperti rumah ibadah, Iya. sekolahan, kemudian kantor-kantor. Fasilitas umum. Ya, Fasilitas umum ya. yang sudah Sudah. kita kerjakan. Yang paling besar itu, yang paling banyak kita menguras tenaga itu di Universitas Muhammadiyah, Bang, Muhammadiyah ya. UMP. Apa masalahnya kok bisa sampai keluar banyak tenaga? Karena dia punya bangunan itu luar besar. Besar ya. Besar. Apalagi Untan, bro. Iya, itu Untan udah punya relawan sendiri. Kalau punya relawan ya kan dia banyak kampus-kampus ya. Kemudian setelah di 6 kecamatan kita bergeser ke arah Kuburaya. Kuburaya di Ayani, di daerah komplek Duta Bandara itu ada beberapa masjid. Iya. Kemudian yang paling besar juga kita melakukan di Ponpes Habib Soleh Al-Hadad Parit Nasigi. Oh, punya Habib Soleh ya. Soleh. Iya, iya, Wah, iya. itu pondok pesantrennya kurang lebih 2 hektar kalau nggak salah. Luas sekali ya. Luas sekali dengan Tapi santrinya masih ada? masih ada santri. Belum Bisa belum itu- libur gitu. Belum. Cuman kita melakukan santrinya keluar, kita menyemprot di seluruh asrama. Iya. Yang tingkatnya itu 3 tingkat semua, Bang. Ya kan memang kalau di pondok nih orangnya ramai, bro. Ramai. Terus biasanya ya kocar-kacir lah di dalam itu ya. Namanya laki-laki semua. Laki-laki perempuan, Bang. Iya artinya kan nggak campur mereka. Iya, Kalau iya, di iya. asrama kan macam kami dulu di asrama ya laki-laki kalau tidur ya macam ikan pindang, Iya. bukan bakar itu. Mana baju mana ya namanya laki-laki koboi aja. Betul. Ya mudah-mudahan mereka sehat semua lah. Sehat, amin. Nah, mudahan apa yang kita lakukan kemarin itu berdampak positif lah untuk kawan-kawan yang lagi belajar gitu kan. Bukan berdampak positif, memang positif bro Positif. dampaknya. Bukan berharap dampak positif lagi, memang dampaknya sangat positif sekali. Apa ya? Salah satu untuk memutus mata rantai ini kan pola hidup bersih. Iya. Yang pertama, ya kan? Yang kedua, penyemprotan disinfektan ini kan juga membunuh kuman, bro. Iya. Membunuh virus-virus yang ada. Kita mana tahu di daerah-daerah itu ada virusnya. Kalau disemprot ini kan semuanya mati, bro. Ya, insya Allah mati. Nah, seperti itu artinya upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman relawan ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Ya toh walaupun ada yang nyinyir ini, saya pesan lagi nih buat yang nyinyir. Udahlah kita tuh tak bantu ya. Masih lagi nyinyirkan orang. Banyak aja kau makan kencalo. Nah, janganlah model macam itu. Doakan udah tak bantu. Iya. Mudah-mudahan keluarga kita, teman kita semua terhindar dari virus corona. Amerika lesu, bro. Habis ya. Corona nih, Itali kurang apa lagi? Ayo coba. Ya, hebatnya Indonesia ini semangat relawan yang tinggi. Semangat relawan. Yang tinggi. Masyarakatnya sendiri bagaimana? Masyarakat sendiri ini yang kadang-kadang juga susah. Agak kacau ya? Agak kacau. Kalau seandainya ini pesan sih buat masyarakat, tolong
ikuti aturan pemerintah. Kalau pemerintah mengajak kita tidak bergerak, tidak kemana-mana, ya ikutlah. Ikutlah, ya. Ikutlah. Jangan kata Apa karena mungkin dia belum kena, bro? Maka dia tuh agak tenang-tenang. Susah juga sih bang, saya mengatakan mereka ini tenang atau bagaimana. Sebenarnya mereka juga takut gitu kan. Takut, ya. Takut sebenarnya. Coba kalau corona ini nampak gitu kan, Iya. macam singa ke, macam orang tedong ke, saya rasa Tak keluar rumah, tak ada ya. keluar rumah semua. Atau macam zaman dulu tuh ada isu pampir tuh kan. Itu Sedap. kecil-kecil tuh. Ada tuh kan, pakai koin logam koin, gitu kan. pakai kalung itu lah, Iya. kecil-kecil lah. Iya, Kita betul. kan sepantaran lah nih. Sekarang corona ini kan tak ada nampak nih. Macam Nah. kami sendiri, kami juga ada rasa was-was juga bang kalau Iya. melakukan penyemprotan di wilayah yang ada pasien yang positif tuh bang. Pasien yang positif ya. Oh, Takut juga. aku juga bang. Saya kira berani, bro. Oh, enggak semesti bang. Iya, Walaupun iya. semangatnya ada, tapi nyalinya kawan-kawan ini 50-50 bang. 50-50 ya. Karena mereka juga kan di rumah meninggalkan anak, Iya. meninggalkan istri. Nyawa memang di tangan Tuhan, tapi Iya. Tuhan suruh jangan bodoh. Kita kan Iya. begitu, udah tahu racun jangan kau minum kan begitu. Siap. Tapi kan banyak nih di masyarakat untuk kita nggak usah takut, nyawa semua di tangan Tuhan. Memang betul, Tuhan cuma jangan suruh bodoh, Iya. suruh pintar, suruh kita berpikir. Ini racun, kalian minum ya mati juga. Betul. Dan kita pun boleh tahu lah, apa kurangnya Kanjeng Nabi. Iya. Kenapa perang juga pakai perisai? Enggak dilepas badan. Nggak dilepas badan langsung gini-giniin, gue kekasih Allah kan tidak. Allah tidak menyuruh bodoh kita. Iya. Nah, Makanya setelah- juga kami di relawan menggunakan perlengkapan yang lengkap. Iya, Nanti karena saya tidak pasti- bodoh kan. Iya, tidak bodoh. Insyaallah. Ya mudah-mudahan lah. Ini menjadikan pembelajaran buat masyarakat. Ya kita harap himbauan dari relawan terus untuk masyarakat terus digalakkan. Bukan karena pemerintah ini tidak suka kita ini keluar atau apa, tapi kalau tahu bahayanya corona ini sangat luar biasa. Iya. Gejalanya cuma flu aja, bro. Siap. Batuk-batuk, kayak penyakit biasa, penyakit orang Indonesia. Saya kalau udah tak ada duit batuk, bro. Iya. Bersin-bersin terus gitu. Tak ada duit ya. Kalau tak ada duit gitu. Lagi satu ini bang, yang masih riskan di sekarang ini bang, edukasi yang masih belum jelas. Edukasi dari pemerintah, gimana sih sebenarnya penanganan corona yang baik gitu. Yang baik gitu. Yang ya. baik ini seperti Informasi yang apa? jelas kan? belum ada. ya, Belum Pak. jelas. Baru seperti broadcast di WA, baru seperti gimana ya? Maksud saya ini adalah sebuah tim gitu kan yang Iya. memberikan edukasi ke masyarakat. Iya. Walaupun di Puskesmas ini udah bekerja, Bang. Udah Alhamdulillah bekerja, ya. Puskesmas sudah bekerja, pemerintahan kecamatan dan kelurahan juga udah bekerja. Iya. Saya lihat udah bagus gitu kan, udah sangat Ya, baik. penyampaiannya lah. Ini mungkin yang kurang, bro. Iya, Bang. Cara misalnya gini kan, kita membilangkan bahwa rokok ini tidak baik untuk kesehatan. Ya, Tapi karena penyampaian hanya sekedar iklan atau apa kan masyarakat angin lalu. angin lalu. Contoh macam kita masih gak ya merokok Iya, gitu kan. iya. Nah, tapi kayak corona ini kita berharap ada sebuah formulasi bagaimana pemerintah itu bisa memberi merasa aman gitu kan, bahwa kalau kita melakukan hal ini dampaknya seperti ini. Iya, iya. Kalau kita melakukan hal yang seperti ini beresiko seperti ini. Ada pembatasan gitu, Bang. Tapi sampai hari ini belum ada. Saya rasa belum, Bang. Baru Belum, hanya ya. himbauan. Himbauan, Ya. ya. Himbauan. Lalu juga nih himbauan, menggunakanlah masker. Ya. Saya, Bang, kalau mungkin bisa direview, saya pernah posting di Facebook saya Iya. di bulan Januari. Ya. Saya sudah antisipasi bilangkan ke masyarakat, ayo warga masyarakat Kota Pontianak kita berbondong-bondong mempersiapkan membeli masker secukupnya di rumah. Iya. Itu saya udah pernah buat broadcast pada saat itu. Sudah pernah sampaikan. Sudah pernah saya Artinya sampaikan. antisipasi Anda lebih Lebih hebat dulu, dari Bang. pemerintah. Insya Allah lebih hebat lah, Bang. Gitu. Bukan Artinya- hebat, cuma laju dulu. Nah, iya artinya bahwa Anda sudah memikirkan duluan, Iya. sementara pemerintah belum. Belum. Kan masih tenang-tenang. Iya. Ada yang bilang Indonesia bebas corona. Iya, Apa ada sekali panas. hari ini? Kita katulistiwa. Dan saya bilang kepada, pernah juga ada perdebatan di komentar kan. Dia bilang, jangan khawatir, nanti masker itu banyak di dinas kesehatan lah, apalah inilah kan. Saya bilang, tidak, beli saja. Pada saat itu harga masker baru 25.000 Bang, Per kota. per kotak. Sekarang udah 200. 300-an. Ada 300-an, ya kan. Luar Lalu biasa. berapa minggu kemarin saya juga membuat postingan yang agak nyeleneh, Bang. Agak nyeleneh di medsos saya. Saya meminta kepada pemerintah untuk membuat sebuah tim relawan yang bersifat tenaga medis, Bang.
Iya. Minimal kami yang relawan yang mau bekerja nih diajarkan bagaimana sih penanganan pasien corona. Kami yang khawatirkan Bang, nanti Setelah jangan, pasca itu. bukan setelah pasca Bang, ini kan kita masih belum masuk pandemi yang belum. puncak nih. Oh iya belum. Ini Ya. kan masih baru awal pandemi Iya. COVID. Baru seperempat lah nih. Iya, belum full nih. Nah, dengar dari prediksi dari Kementerian Kesehatan kan di bulan Juni. Iya. Nah, 91 hari kalau tidak iya, salah. kami khawatir Bang, saat chaos ini tenaga medis tak cukup. Iya. Siapa barisan bantuan relawan ini? Iya. Kami siap, kami mau, tapi kami kan juga harus ada tahu bagaimana minimal kata saya itu kita pandai masang infus Bang. Pandai masang infus ya. Ya kan, tahu cari nadi, tahu bagaimana gitu kan, setidaknya seperti itu. Nah ini saran yang bagus untuk pemerintah. Saya berharap pemerintah juga bisa mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat kita. Nah ini hal penting gitu Pak. Ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin. Tapi pun andai tidak, kita sudah mengantisipasi dari awal. Ya kan tidak salah juga mengajarkan mereka supaya bisa mereka juga bekerja seperti yang lain kan begitu. Iya. Ini kan harapan saja. Iya, sedia payung sebelum hujan. Bang. Iya, ini ya kalau melihat puncaknya sampai hari ini kan sudah 3.000 lebih. Ada satu hari kemarin ada naik sampai 1.000. Iya. Itu kan luar biasa nih. Iya. Dari 2.000 lebih, sekarang naik 3.000 lebih. Tingkat kematian masih tinggi daripada tingkat yang sembuh. Nah di Pontianak kemarin yang pasien PDP COVID-19 aja sudah meninggal 5 orang. Iya. Nah ini kan masyarakat lagi, ya terutama masyarakat lah kesadarannya yang paling penting kan ini. Kalau tak masyarakatnya sadar sulit kita bro. Betul Bang. Lagian gini juga, edukasi yang sangat perlu saat ini nih Bang. Misalnya ini kan ada kejadian di satu tempat, ada pasien yang positif, Iya. tiba-tiba meninggal. Iya. Nah, jadi yang saya harapkan ini bahwa masyarakat ini dapat menerima Iya. warga kita sendiri yang meninggal ini kita perlakukan seperti biasa. Jangan ada ketakutan. Iya. Nah, karena tadi edukasi yang salah bahwa virus ini begini, ya kan? Iya. Warga ini tidak jelas takut. Nah, coba sekarang dari kesehatan mengedukasi kita warga yang benar. Bahwa misalnya gini, kalau pasien yang sudah mati atau sudah meninggal, Dia tak PDP menular positif, lagi, gitu. ya kan? Nah. Ini Bang, misalnya ada pasien meninggal nih positif, ya kan? Rentang waktu dari dia meninggal sampai berapa jam sih virus yang ada di tubuh dia tidak bisa menularkan, iya. gitu kan? Jadi warga yang hadir untuk mengelayani tidak ragu. Tidak ragu ya. Kan ini kan ketakutan contoh. Iya, ada yang ditolak yang di juga. Semarang itu yang perawat itu kan ditolak. Nah, ukhuwah kita kan hancur Bang. Ini boleh dikatakan ini rekayasa komunis kata saya Iya. Bang. Ya kan menghancurkan ukhuwah Islam kita. Gitu. Iya. Ya memang yang terpenting informasi yang benar, yang jelas dari pemerintah ini kan sangat dibutuhkan. Betul Bang. Karena minimnya informasi, sehingga masyarakat pun minim. Ya menspekulasi Bang, Iya. menspekulasi jadinya kan akhirnya yang belum jelas itu begini ya. Yang kita khawatirkan juga seperti ini nanti Bang. Kalau udah meledak semuanya banyak yang terjadi korban dan meninggal, sekarang siapa yang mau melakukan pemakaman Bang? Nah itu dia Bang. Jadi kami ada solusi juga, kami relawan siap insya Allah akan membuat sebuah tim khusus pemakaman COVID-19 Bang. Iya, iya. Lagi kami coba belajar, minimalnya kami belajar syariatnya. Iyalah. Ya kan? Itu yang terpenting. Fardu kifayah. Fardu gitu. kifayahnya jujur kami relawan ini tidak terlalu menguasai fardu kifayah. Iya. Dan Karena kami- memang kalau di kampung-kampung fardu kifayah sudah ada bro. Iya. Nah terus orang yang terkena COVID-19 itu biasanya ada SOP-nya. Iya. Pemakamannya juga sudah ada SOP-nya. Nah itu Bang tadi saya bilang kalau relawan ataupun yang sudah bekerja ini banyak Bang. Iya. Artinya relawan ini sudah terbentuk Iya, siap iya. dengan tim pemakaman COVID-19. Saya rasa memudahkan pekerjaan pemerintah Bang atau membantu masyarakat tenang. Iyalah. Yang bisa nih Seharusnya pemerintah banyak terima kasih dong. harusnya Bang. Harusnya. Harusnya kita juga diundang kah atau diajak bekerja sama ke diskusi kah gitu kan nih gimana nih kalian siap nggak kalau Iya. terjadi ini kan kita baru hanya wacana pemikiran hayalan gitu Bang. Ya harus disampaikan bro. Iya. Saya mengundang Anda hari ini di sini. Saya ingin mengetahui unek-unek apa yang ada di pikiran Anda untuk Siap. disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah supaya kita ke depannya lagi lebih baik. Kan harapannya kita begitu. Betul Bang. Kalau disimpan unek-unek kita ini kan cuma hanya kita yang dongkol sendiri. Betul. Hari ini ngomong dan sampaikan. Siap. Ya. Biar sampai juga ke pemerintah sehingga ada perubahan. Iya. Kan begitu. Menanggapi ini dengan baik ya kok saya suarakan aja bro.
pembagian sembako bantuan yang tak jelas, saya suarakan, saya nggak pusing orangnya. Betul. Orang mau senang atau tidak itu nomor 100. Iya. Kan begitu. Yang penting kita sudah berjuang Betul. untuk orang ramai. Itu saja. Ya, alhamdulillah lah yang apa yang kami lakukan saat ini baru sebatas melakukan penyemprotan dan pendampingan lah ya Bang ya. Kalau masalah dampak sosial ini kita memang belum Belum ada. melakukan. Bahkan kami yang relawan ini dibantu Bang.